Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku yang berada di rumah, sehat walafiat, terhindar dari bayang-bayang COVID-19. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang makna Asmaul Husna yang jumlahnya 99, tapi yang kita spesifikkan ada Al-Alim, 4 saja, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Sekaligus nanti kita akan mempelajari seberapa penting sehingga menimbulkan efek luar biasa dalam diri kita, sehingga ketemu dengan hikmah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting pada pertemuan di kelas Maya ini, Pak Udin berharap, saya berharap untuk sama-sama mengimplementasikan pemahaman Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, utamanya kalian sebagai generasi penerusnya, sekaligus fungsi dan hikmah kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, di Asmaul Husna itu kita bahas 4. Yang pertama, Al-Alim. Apa maknanya Al-Alim itu? Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Allah adalah Zat yang Maha mengetahui, yang menggenggam seluruh kehidupan alam, yang mengetahui rahasia tersembunyi. Allah tahu. Allah Al-Alim, atau disebut juga dengan Allah yang memiliki ilmu segalanya di alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menandinginya di alam semesta ini. Secerdas apapun itu orang, pasti akan kalah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki ilmu pengetahuan di alam semesta ini, yang maha, artinya tidak ada tandingannya. Al-Alim, maha mengetahui. Jika demikian, bagaimana kita mengimplementasikannya, atau perilaku apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah Al-Alim itu? Yaitu bisa dilakukan dengan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah dengan cara belajar, dengan cara pergi ke majelis taklim atau ke alam semesta, melihat keindahan suasana di alam semesta ciptaan Allah ini untuk direnungi, ditadaburi. Ini Al-Alim. Allah memiliki ilmu. Karena itu, agar kita memperoleh keyakinan kita terhadap Al-Alimnya Allah, maka kewajiban kita adalah belajar, dan belajar. Dimanapun berada, di sekolahan, di ruang maya, ketemu dengan orang lain, dengan bacaan, bisa membuat kita menjadi orang-orang yang yakin dengan sifat Allah Al-Alim. 1. Yang kedua, sifat Allah yang Asmaul Husna disebut dengan Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu artinya Allah Maha Waspada. Nih, Allah yang luar biasa tanamkan dalam diri kita ini, bahwa yakin seyakin-yakinnya, lisan kita berucap, pikiran kita merenungkan, dan hati ini membenarkan dengan sebenar-benarnya Allah itu Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Waspada, Allah Maha Teliti. Seteliti mungkin tidak ada bandingannya makhluk di alam semesta ini. Keteraturan alam semesta ini, bergilirnya antara malam, siang, sore, pagi, keteraturan karena telitinya Allah, dan seterusnya. Jika demikian, bagaimana kita mengimplementasikan sifat Allah Asmaul Husna Al-Khabir itu, yang Maha Waspada, Maha Teliti dengan segala ketelitiannya, yang Maha Waspada dengan segala waspadanya Allah itu? Caranya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus waspada. Bapak, orang tuamu, semuanya wajib waspada. Waspada, cermat, teliti. Dalam hal apa? Dalam setiap kegiatan. Apapun kegiatannya itu baik, maka
harus ada komitmen kita untuk cermat, teliti, hati-hati. Di sekolahan, teliti. Di rumah, teliti, cermat. Dengan masyarakat juga sama. Kalau orang waspada, cermat, teliti, maka nanti kehidupannya akan teratur, akan disiplin. Tidak ada yang terlewatkan. Berapa banyak teman-teman kalian, teman-teman kita itu ketika belajar mau ulangan atau penilaian atau tes atau ujian, apapun namanya, karena tidak teliti menganggap remeh sehingga pelajaran yang bagus atau soal itu sebenarnya gampang, mudah, tapi karena tidak cermat, ya akan kelewat, hasilnya tidak maksimal. Pergi dari rumah ke tempat yang lain karena tergesa-gesa, tidak cermat, gegabah, tidak waspada, tidak teliti, barang yang harusnya dibawa, buku-buku yang harus dibawa, akhirnya ketinggalan, uang saku ketinggalan, repotlah. Mengajarkan Al-Khabir itu untuk kita tiru sifat Allah ini dengan kita selalu waspada, cermat, teliti dalam setiap kegiatan dimanapun kita berada. Berikutnya yang ketiga, anak-anakku yang sedang berada di rumah, di ruang kelas maya bersama keluarga, boleh jadi As-Sami. As-Sami itu sifat Allah yang maknanya adalah Allah itu maha mendengar. Tentu pendengaran Allah luar biasa. Betul kita punya telinga, tidak salah itu hewan binatang punya telinga. Tapi yakin seyakin-yakinnya pendengaran kita tidak ada bandingannya. Allah maha mendengar dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, tidak terbatas oleh tebalnya tembok, tidak terbatas oleh jaraknya. Allah maha mendengar. Kita terbatas, Allah maha mendengar. Tidak ada di balik tembok, pasti tahu. Lalu bagaimana kita ini mengimplementasikan atau meniru, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat Allah As-Sami? Caranya adalah kita, orang, harus peka terhadap informasi, terutama informasi berita-berita yang baik. Harus kita pilih dan pilah. Ini berita hoax, ini berita tidak baik. Maka kita pilih. Harus selektif, peka. Itu. Yang kedua, hati-hati dalam perkataan. Mengapa? Apa yang kita ucapkan pasti akan didengar oleh Allah. Lidah kita lincah berkata-kata, maka harus hati-hati. Karena setiap ucapan itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar, maka kita yakin yakin-yakinnya, kemudian kita praktikkan untuk menyeleksi informasi yang datang sampai ke telinga kita. Kalau itu tidak benar, harus kita bayarkan. Ada teman yang berikan informasi, Mas, kamu ditantang tuh sama orang tuh yang di sana itu. Harus teliti dulu, benar enggak? Jangan gegabah, harus peka. Oh, ini tidak benar. Oh, ini tidak yakin. Maka jangan ikuti. Allah maha mendengar. Kita bisa berhati-hati dalam setiap ucapan kita karena didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sifat Asmaul Husna Allah Al-Basir. Al-Basir itu maknanya Allah yang maha melihat. Kita punya mata, Allah punya Al-Basir. Mata kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Segelap apapun Allah maha melihat. Sesembunyi apapun Allah melihat. Kita kan tidak bisa lihat loh. Tidak bisa kita melihat dari jarak, radius kita terbatas. Di balik tembok siapa orang, ada apa, kita tidak tahu. Tapi Allah melihat. Sudah gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Itu nyamuk berterbangan, gelap gulita, Allah melihat. Kita tidak kok yakin Allah melihat. Maka jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Jangan merasa, wah ini saya sembunyikan maksiat ini, saya melakukan kesalahan. Allah kan dari tidak benar.
karena Allah Maha melihat dimanapun dan apapun yang terjadi. Cara mengimplementasikannya sifat al-basir Allah adalah melihat peristiwa. Dengan kedua mata kita yang normal ini kita syukuri untuk melihat peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Sebagai bahan apa? Untuk renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siswa SMP PGRI 1 Semarang Lab School Ugris adalah siswa yang cerdas. Ciri orang cerdas menggunakan fasilitas Allah berupa mata ini, penglihatan ini untuk merenung akan kebesaran Allah. Dan yang kedua, bisa kita lakukan implementasinya adalah seluruh aktivitas kita dilihat dan diawasi Allah. Sekali lagi, yakin seyakin-yakinnya dengan penuh kesadaran bahwa seluruh kegiatan aktivitas kita yang orang lain tidak lihat, kita sendirian ataupun rame-rame, yakin Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Asmaul Husna yang keempat, yang 4 tadi. Yang berikutnya, hikmah beriman kepada Allah. Apa fungsi dan hikmahnya kita beriman kepada Allah? Yang pertama, ketika kita sudah meyakini Allah adalah Tuhan kita yang Maha Esa, Allah satu-satunya tauhid yang wajib kita sembah, tidak ada bandingannya, maka hikmahnya bisa kita peroleh, kita rasakan. Kita rasakan hikmahnya. Yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang yakin, orang yang iman kepada Allah, dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Disadari atau tidak, itulah yang kita nikmati sekarang. 2, hati menjadi tenang kok, tidak gelisah. Kita sedang punya masalah, kemudian dekat dengan Allah, Allah yang melihat kita, Allah yang mendengar kita, Allah tidak tidur. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita ingat sama Allah, maka insya Allah hati ini menjadi tenang. Setidaknya ketika ada masalah, kita sering menyebutnya, memanggil dengan Allah, ya Allah, astagfirullah. Yang ketiga, hikmahnya sepanjang hidupnya orang yang yakin kepada Allah tidak merasa rugi kok. Sekecil apapun amalnya akan dibalas oleh Allah, sesembunyi akan dibalas. Yang keempat, mendapat bimbingan dari Allah. Ada bisikan baik dalam diri kita untuk berbuat baik. Itu datangnya dari Allah, karena keimanan kita pada Allah. Hikmah yang lain memiliki sikap jiwa sosial. Karena kita punya iman kepada Allah, maka terhujam sifat-sifat Allah yang baik itu, ada rasa sosial. Ada rasa empati dan simpati kepada orang lain. Orang lain sedang punya duka, punya musibah, punya masalah, kita datang untuk mengucapkan belasungkawa. Orang lain sedang minta pertolongan, ada yang kelaparan, kita terpanggil jiwa kita untuk menolong. Dan yang tidak kalah penting, ternyata hikmah beriman kepada Allah adalah kita mudah, ringan sejatinya untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Anak-anakku, demikian hikmah dan makna Asmaul Husna. Mudah-mudahan berikan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berharap kita semuanya dapat mendapatkan perlindungan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah bersama kita. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat, salam buat keluarga, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.